Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tes. Ya. Mohon untuk bapak-bapak yang masih ada di luar supaya bisa masuk ke dalam ruangan. Juga kalau bisa lebih merapat supaya kita bisa lebih enak bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Westal ini dengan saudara-saudara kita yang baru saja tiba dari Brisbane dan kita juga dan baru datang dari tanah air. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Aru Prihata atas nama Masjid Westal dan juga atas nama IMCV, yaitu Umbrella Organization untuk masyarakat Muslim Indonesia di Victoria, ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara, dan saya juga mendengar ini part of Kementerian Agama Sumatera Utara. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa meluangkan sedikit waktu dari yang jadwal mungkin yang sangat padat di Melbourne ini untuk memberikan sedikit tausiah dan sharing ilmu khususnya kepada jamaah Masjid Westal ini dan juga untuk komunitas Muslim Indonesia di Melbourne. Dan juga tidak memungkinkan mungkin di kemudian hari kita bisa mengadakan kerjasama antara MUI dan juga dengan IMCV sebagai umbrella organization untuk masyarakat Muslim Indonesia di Victoria dalam rangka lebih meningkatkan dakwah di Melbourne ini. Untuk tidak memperpanjang lagi, mungkin saya mohon kepada Bapak Ade Faisal sebagai perwakilan dari sesepuh kita di Melbourne untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi warga Westal. Pada malam hari ini kita dikunjungi oleh para tamu jauh saudara kita dari Sumatera Utara, yang tentu kita tidak mimpi-mimpi. Kalau seandainya di Indonesia pengen ketemu dengan bapak-bapak ini, kita harus bikin appointment beberapa hari sebelumnya. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini dengan situasi yang sederhana, kita bisa bertemu, bertatap muka, dan saling diskusi, bagi-bagi pengalaman. Perlu diketahui di Melbourne ini banyak Islam tapi sedikit Muslim. Maksudnya kedisiplinan, kebersihan itu adalah bagian daripada Islam. Tapi sayang sekali Muslimnya sedikit. My dear brother, I'm sorry I speak in Indonesia. This is one of the great nikmah. It's been given by Allah Subhanahu wa Ta'ala.
that tonight uh, West community can meet with all the leaders, Muslim leaders from North Sumatra. And thank you very much for bringing them to come here. Perlu diketahui bahwa di Melbourne ini dulu berkelompok-kelompok di sini itu. Tetapi sebelumnya ketika saya datang di sini, kalau seandainya ada kumpul-kumpul, ada orang mengatakan, maaf saya sholat dulu, itu mungkin bisa thunderstorm, bisa hujan angin. Jadi jarang sekali kita temukan pada waktu itu. Kalau kita kumpul-kumpul, maaf saya mau sholat dulu, jarang sekali temukan. Tetapi sekarang itu alhamdulillah masyarakat Indonesia udah punya tiga Islamic Center. Dulu itu kalau seandainya ada seseorang Muslim yang meninggal, pemakamannya dicampur dengan non-Muslim dan kemudian dimasukkan di peti. Tidak seperti lazimnya kita di Indonesia. Kemudian ada perkembangan, peti dibuka tetapi harus dibungkus oleh plastik setelah di kain kafan. Tapi tetap kita dicampur dengan di non-Muslim area. Tetapi alhamdulillah Islam berkembang di Melbourne ini. Dari masjid yang dulu asalnya cuma 2 di Melbourne, sekarang udah lebih dari 20 masjid, alhamdulillah. Dan begitupun masyarakat Muslim Indonesia yang dulu kita tidak punya tempat berkumpul untuk ibadah. Alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan pihak konsulat, kaum Ansor dan Mujahirin, maksudnya kaum student dan juga permanent resident, alhamdulillah kita bisa membangun sebuah masjid yang di Bastar ini. Dan kemudian kita beli lagi di daerah utara di Dawson Street di Coburg. Kita beli warehouse dan itu dipakai oleh masyarakat Muslim Indonesia juga. Dan kemudian di daerah barat, alhamdulillah kita juga udah bisa membeli sebuah rumah yang dipakai untuk kegiatan seperti di sini. Mungkin walaupun memang kita harus pinjam uang dari bank, tetapi alhamdulillah dengan demikian kita bisa bekerja sama-sama untuk melunasi itu semua permasalahan finance. Yang paling penting kebutuhan masyarakat Indonesia di Melbourne ini terpenuhi. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang saya hormati, selamat datang di Melbourne. Mudah-mudahan selama di Melbourne semuanya berkenan dan juga semua project yang harus dilakukan di Melbourne itu bisa dilaksanakan dengan mudah dan lancar. Mungkin dari saya tidak terlalu banyak, nanti sambil ngobrol-ngobrol kita bisa diskusi. Kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga selama di Melbourne berkenan dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adel untuk sambutannya. Kami mohon untuk mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Abdullah Syah, MA, Ketua MUI Sumatera Utara untuk memberikan sedikit sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi rabbil alamin nasta'in. Ar-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau anna ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Masjid
pengurus, ketua masjid Westal, dan pengurus AMC, ya. Dan bapak-bapak hadirin yang sangat saya hormati, terutama pendamping kami dari Darul Fatwa. Saya pun belum kenal nama Syekh Khalid, Syekh Muhammad, Syekh Muhammad. Ahlan wa sahlan. Terima kasih atas pendampingannya. Dan sebelum saya menyampaikan sedikit apa yang diharapkan, apakah bentuk tausiah atau bentuk apapun namanya, saya perkenalkan dahulu. Kami dari Medan, Sumatera Utara berjumlah 22 orang. Berangkat tanggal 11 sampai di Sydney tanggal 12. Dari Sydney berangkat ke Brisbane tanggal 12 sampai dengan 14. Dan hari ini alhamdulillah kami sudah berada di Melbourne. Rombongan sebahagian tidak dapat bersama tadi karena check-in hotel sebelum jam 11 harus sudah diterima kuncinya begitu. Jadi karena itu satu mobil tadi, diantaranya ibu-ibu dan Sekretaris Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution, tinggal di sana sih. Mungkin juga mereka menyusul, tapi saya juga belum tahu. Yang hadir sekarang ini, inilah diantaranya saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sebelah kanan saya Profesor Dr. Muhammad Hatta, Ketua Umum Majelis Ulama Kota Medan, tingkat 2. Jadi tingkat 1, tingkat 2. Kemudian di sebelahnya Dr. Andes Haji Abdurrahim M. Hum, Kepala Kantor Perwakilan Agama, Perwakilan Departemen Agama Wilayah ya, Sumatera Utara. Masing-masing dengan istrinya. Di sebelah sana sudut Haji Ahmad Husin SE sebagai Bendahara Majelis Ulama Sumatera Utara dan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Sumatera Utara. Sebelahnya berikutnya Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Ini kalau ada yang bermarga boleh berkenalan. Beliau di Majelis Ulama sebagai Ketua Bidang Ukhuwah dan Kerukunan Umat Beragama, dan untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara beliau Ketua Umum Forum Komunikasi Umat Beragama, Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara. Kemudian di sebelahnya Profesor Dr. Haji Fakhrudin Azmi, MA. Di Majelis Ulama beliau adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian Permasalahan Keagamaan, dan di IAIN mantan Rektor 3 IAIN Sumatera Utara. Kemudian Dr. Haji Sarbaini Tanjung, beliau adalah dosen di IAIN Sumatera Utara juga ya, dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Medan. Kemudian sebelahnya Dr. Andes Haji Abdul Mu'in Nasution adalah Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Utara. Di Majelis Ulama beliau adalah penasehat, anggota Dewan Penasehat. Yang dulu sebelumnya periode-periode yang lalu beliau adalah Sekretaris Umum. Sebelahnya Dr. Andes Dharma Effendi. Beliau adalah Ketua Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, satu organisasi
Al-Ittihadiyah. Di sana ada Al-Jamiatul Wasliyah, ada Al-Ittihadiyah, ada Muhammadiyah. Itu organisasi terbesar. Jadi selain itu masih banyak yang lain lagi, tapi yang 3 ini adalah yang terbesar. Kemudian yang 2 inilah Syekh Khalid dengan Syekh Muhammad. Oh, Saudara Khairul Ansari ya, saya nggak lihat tadi. Ini adalah perwakilan, semacam perwakilan Dewan Darul Fatwa di sini, di Australia yang berkedudukan di Jakarta. Jadi gabung, kami dari Medan, beliau nunggu di Jakarta, kemudian sama-sama berangkat ke sini. Nah inilah rombongan, selain itu ada yang masih tinggal sejumlah 1 mobil lagi. Kalau sempat datang nanti, alhamdulillah. Kami sengaja sudah lama berniat untuk berkunjung ke Australia ini karena kami banyak makan daging Australia ini. Lembu Australia ini terkenal. Banyak dagingnya yang kami makan di Sumatera Utara. Karena pertanian lembu di Sumatera Utara tidak cukup untuk konsumsi daging di Sumatera Utara. Karena itu daging yang diekspor dari sini diimpor ke Indonesia itu sebagian besar yang kami nikmati di sana. Nah, jadi oleh karena itu kami ingin langsung melihat sumber dari daging itu, diantaranya melihat rumah potongnya nanti. Karena itu kami hubungi Darul Fatwa. Di sini kebetulan ketuanya Dr. Syekh Salim Alwan. Mereka kami hubungi melalui saudara Ansari dan mendapat sambutan baik. Kami diundang. Ya, resminya kami diundang. Tadinya sebetulnya kami minta diundang gitu. Memudahkan visa karena ada masalah. Jadi dengan ada undangan itu alhamdulillah visa Australia suhulah ya. ما في مشكلة يعني 3 يوم خلاص خرج كله الأول يعني حوالي 3 أسابيع أو شهر يعني طلع فيزا هذا لكن ببركة يعني الرسالة من دار الفتوى 3 أيام 3 hari keluar. Travel yang mengurus itu heran kok cepat kali keluarnya katanya. Nah ini berkat hubungan silaturahim. Dan beliau mengundang kami untuk silaturahim ke Australia. Dan alhamdulillah undangan itu dapat kami hadiri dan sekarang kami sudah ada di kota kedua yang kami kunjungi, yaitu sesudah Brisbane adalah Melbourne. Insya Allah di Sydney nanti ada 2 acara yang kami diundang, acara Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 18 dan konferensi Ahlus Sunnah pada tanggal 19 dan tanggal 20 kami kembali ke Jakarta. Hadirin sekalian, itulah sekedar perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada waktu di antara rombongan mungkin bisa menyampaikan juga. Sebagai tausiah, saya sedikit saja menyampaikan bahwa kita maklum bahwa agama Islam adalah agama terbaik. Umat Islam adalah umat terbaik. Ya, kuntum khaira ummah. Kamu itu umat terbaik. Baik dalam segi akidahnya, dari segi syariahnya, dari segi muamalahnya, dari segi sosial kemasyarakatannya, umat Islam itu terbaik. Tidak ada agama lain yang lebih baik daripada agama Islam. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh diuji bahwa agama Islam itu adalah yang terbaik. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pengikut Islam yang terbaik itu, yang khaira ummah. Di antara visi dan misi Majelis Ulama adalah mewujudkan khaira ummah.
Itu di antara visi Majelis Ulama bagaimana meningkatkan kebaikan kepada seluruh umat Islam. Untuk umat Islam dan agama kita tingkatkan kebaikan-kebaikan dalam segala hal, dalam segala sisi, termasuk sisi-sisi ekonominya, ekonomi Islam yang sekarang sangat berkembang di Indonesia, baik perbankan Islam maupun ekonomi Islam. Presiden SBY sendiri mencanangkan GRES pada 1 Muharram yang lalu, yaitu Gerakan Ekonomi Syariah, mensyariahkan ekonomi umat dan mensyariahkan ekonomi umat menjadi berekonomi, bermuamalah dengan syariah Islam. Itu usaha-usaha upaya yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama di antaranya. Jadi kalau visinya tadi adalah mewujudkan khairah ummah, kebaikan kepada umat Islam sesuai dengan tuntutan ayat Al-Quran tadi. Kemudian umat Islam itu nggak ada yang nggak baik. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak ada tidak baiknya, kecuali agama Islam. Agama Islam itu baik semua. Pelajarilah, seluruh agama Islam itu baik semua. Ya. Karena itu Rasul Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang mengatakan bahwa ini hadisnya selalu disebut oleh almarhum Syekh Mahmud Saltut, Rektor Universitas Al-Azhar, dalam Ahadisus Sabah, kuliah subuh beliau yang setiap pagi ada di radio. Di antara salah satu hadis yang beliau kemukakan adalah hadis ini yang menyatakan bahwa agama Islam itu agama yang terbaik dan umat Islam adalah umat yang terbaik. Mohon maaf ya. Saya minum dulu. Kira-kira bunyi hadisnya, amrun mu'min kulluhu khair. Segala urusan umat Islam itu khair, baik. Idza asabahu khairan fasyakara fahuwa khair. Kalau dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, baik. Wa idza asabahu syarran fasabara fahuwa khair. Kalau dia mendapat cobaan, kesulitan, dia bersabar, juga baik. Mana ada yang tak baik? Kami lambat datang. Ya, bapak-bapak bersabar, menunggu. Baik. Ya, kami dapat datang ke sini walaupun terlambat. Kami bersyukur. Baik. Kalau sehat, syukur. Kalau sakit, sabar. Kalau kaya, syukur. Kalau miskin, sabar. Mana ada yang tak baik? Tidak ada. Kulluhu khair. Kalau negeri, naik pangkat, baik. Tidak naik pangkat, sabar. Semuanya baik. Meski saya Syekh, amrun mu'min kulluhu khair. Wal Ghazali, Imam Ghazali mengatakan bahwa, silakan Pak Sekretaris Umum sudah datang, Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution dan rombongan ibu-ibu sebagai pendamping. Sini Pak Hasan. Silakan ibu-ibu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan.
mengenai masalah Imam Ghazali mengatakan hidup mukmin itu hanya antara dua, ya, hidupnya hanya antara dua, yaitu antara sabar dan syukur, tidak ada yang ketiga, ya. Hayatul muslim mukmin bainas sabri wa syukri. Kalau kenyang saja bersyukur kan? Kalau lapar saja bersabar. Nabi tidak mau kenyang saja, tidak mau lapar saja. Beliau mengatakan, aju'u yauman fa asbiru, wa asba'u yauman fa ashkuru. Saya lapar satu hari, saya bersabar. Saya kenyang satu hari, saya bersyukur. Jadi kalau kenyang saja tak ada sabarnya, ya. Kalau lapar saja tak ada syukurnya. Jadi harus bain wa bain, antara sabar dan syukur, ya. Kalau senang kita bersyukur, kalau susah kita bersabar, dapat dua pahala. Bagaimana hebatnya agama Islam seperti itu? Allah menjamin kalau sabar dibelanya, kalau syukur ditambahinya. Apa yang kita khawatirkan? Sabar di-backing oleh Allah, syukur ditambahi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sudah Allah mengatakan, kalau kita bersama Allah, apa yang kita takutkan lagi? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita ragukan? Kalau kita bersama Allah. Tapi kalau kita tidak bersama Allah, itu baru kita takut. Ya. Man khafallah khafa kullu syai'. Orang yang takut pada Allah, semua takut sama dia. Man khafa ghairullah khawafallahu kullu syai'. Begitu ya, Syekh? Orang yang tidak takut pada Allah, diberi Allah, dia takut kepada semuanya. Ya. Banyak hartanya, ada suara cicak aja di dinding, dia sudah takut. Pencuri masuk, nanti mengambil hartaku. Takut dia. Ya. Nah, tapi kalau dia hanya takut kepada Allah, dia tidak takut sama semua. Ya. Kalau kita takut sama singa, singa tidak takut sama kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, singa takut sama kita. Pilih mana? Muskidah? Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Ya. Kalau kita sabar dibikin Allah. Kalau kita syukur ditambah oleh Allah. Ya. Itu janji Allah. Jangan khawatir. Syukurilah apa yang ada, pasti ditambahi Allah lagi. Itu janji Allah tidak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Kalau dia bilang orang sabar di backingnya, pasti di backingnya. Kalau Allah bilang orang sabar ditambahinya, pasti ditambahinya. Cuma saya garis bawah saja. Yang penting ialah sabar dengan arti aktif, bukan menyerah. Ya, bukan pasif. Kalau sabar dengan arti pasif, rugi. Sabar itu kerja keras. Itu sabar. Kalau sakit, berobat sungguh-sungguh. Kalau perang, tembak musuh sampai habis. Itu orang sabar. Bukan menunggu menyerah, kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Bukan begitu. Nggak ada itu sifat orang mukmin seperti itu. Sifat orang mukmin itu harus tegas dan berani. Karena dia ma'allah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita sudah bersama Allah, apa kita takut lagi? Ya, nggak ada yang kita takut lagi. Dan sabar itu luar biasa pahalanya.
Ya. Orang sabar itu pahalanya tinggi di sisi Allah. As-sabru jaziluhul jannah. Sabar itu imbalannya hanya surga. Nggak ada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Senjatanya cuma sabar. Tak ada senjata yang lain. 13 tahun di Mekah. Senjatanya cuma sabar. Berhasil dia menang dengan sabarnya itu. Kalau beliau tidak sabar, barangkali tidak berhasil dicapai seperti sekarang. Syukur. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Tuhan. Kalau kamu syukur, ku tambah. Gaji kita berapa? 1.000. Kita syukuri. Insya Allah ditambah Tuhan. Walaupun tidak materi jumlah angkanya bertambah, tapi berkahnya ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu. Ya, yakinlah itu. Ya. Nah, karena janji Tuhan. Syukur dengan arti apa? Gunakan nikmat yang diberikan Tuhan itu kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan 1 sen pun rezeki itu untuk yang haram, untuk yang subhan, untuk yang tidak halal. Jangan. Itu tidak syukur. Gunakan seluruh yang diberi itu kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini ibtigha'u mardhatillah. Kita hanya mencari ridha Allah, bukan ridha manusia, bukan senang orang, bukan senang siapa, tapi ridha Allah yang kita cari. Mardhat, itu yang kita cari. Jadi karena itu, syukur, gunakan rezeki itu 1 sen pun tidak boleh digunakan kepada yang haram. Gunakan umur itu sepanjang ini diberi Tuhan, jangan 1 saat pun digunakan untuk maksiat. Ya, gunakan untuk kebaikan. Kalau kita diberi Tuhan amanah jabatan, gunakan jabatan itu untuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk korupsi. Ya. Sekarang di tanah air kita berlomba-lomba korupsi, berlomba-lomba masuk penjara. Menteri masuk penjara, gubernur masuk penjara, bupati masuk penjara, dosen rektor masuk penjara. Ya. Sudah terpaksa mengadakan pembangunan baru, yaitu rumah penjara yang lebih besar. Itu perkembangannya, kan? Nah, jadi karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, agama Islam inilah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena tidak ada yang tidak baik, baik semua. Ya, amrun mu'min kulluhu khair, khair kulluh, semuanya baik. Ya. Nah, terakhir, dapat istri yang cantik, syukur, baik. Dapat istri yang tidak cantik atau jelek, sabar, dapat pahala. Ya kan? Lahir anak, syukur. Belum dapat anak, sabar. Kok susah-susah? Ya. Ada anak, sehat, syukur. Sakit anak, sabar. Sabar. Meninggal anak, sabar. Semuanya dapat pahala, semuanya baik. Ada yang tidak baik. Ya. Nah, inilah amalkan ajaran agama itu dengan sepenuhnya, sehingga kita itu hidup bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, negara, bangsa, dan untuk agama. Insya Allah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Profesor Dr. Abdullah Syah untuk tausiah dan sharing ilmunya. Kita jamaah terutama khusus di Masjid Westa ini, kita memang sangat haus dengan ilmu-ilmu ya, karena memang kita tinggal di negara Australia ini, di mana kita sebagai
minoritas memang membutuhkan sekali namanya banyak tausiah dan ilmu-ilmu agama untuk dalam rangka meningkatkan tingkat keimanan kita, dan juga apa yang telah di-sharing oleh Bapak Abdul Rasyad mengenai bagaimana kita harus bisa bersyukur dan bersabar. Mungkin ini adalah hal sangat yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk acara selanjutnya, karena sebentar lagi kita akan masuk sholat Isya, mungkin kita bisa berbincang-bincang secara santai supaya kita lebih bisa mengenal masing-masing dan bisa lebih bersilaturahmi. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kita masih ada 15 menit, mungkin kita bisa berbincang-bincang sambil menikmati hidangan yang telah alhamdulillah kita sediakan, sambil bisa berbincang-bincang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.